li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati guru saya, teman ayah saya, Al-Habib Abu Bakar Al-Muhdar, yang sama-sama kita cintai, kita taati, para alim ulama, para guru, para kiai, para asatiz, wabil khusus Hajjah Afifah beserta keluarga besarnya, alhamdulillah, dan para hadirin serta hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama datang memenuhi undangan Sahibul Bait. Tidak lain tujuan kita untuk bersama-sama senang dan ikut bergembira dengan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak hal yang kita dengar tadi dari guru kita, sehingga sesuai dengan yang saya katakan ketika mengundang saya kepada Bunyai, bahwa Habib Abu Bakar cukup sebagai pembicara, biar saya sebagai penutupnya saja. Masalah Mahmud, saya hanya ingin sedikit menimpali atau ikut berbangga dengan apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Luar biasa banyak karomah-karomah yang diceritakan oleh beliau tadi, dari mulai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai kepada Al-Habib Muhammad Al-Haddad dan lainnya. Itu semua maksudnya Habib ini adalah supaya kita mengerti semua bahwasanya apa yang sekarang ini kita pegangi, akidah kita, ajaran kita, jam'iyah kita ini adalah benar. Jangan ragu-ragu. Ini adalah zaman sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, au kadulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun, atau seperti kegelapan di dalam lautan yang sangat dalam. Di atas lautan itu ditutupi dengan gelombang yang ada di atasnya juga ada gelombangnya lagi. Sementara di atas lautan itu ada awannya, sehingga dapat dibayangkan bagaimana kegelapan yang sangat gelap di dalam lautan yang sangat dalam. Di atasnya banyak gelombangnya, di atasnya lagi terdapat awan. Tidak tampak panasnya matahari, sinar matahari tidak menyentuh, sehingga tambah gelap lagi isi lautan. Apa maksud Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu? Maksudnya nanti bakal datang suatu zaman kita semua berada di dalam kebodohan, berada di dalam kesesatan, berada di dalam kebimbangan, berada di dalam keraguan. Kapan itu waktunya? Sekarang ini, para hadirin. Oleh karenanya beliau telah mengingatkan kita tadi, ada Ahmadiyah, ada Al-Musaddiq yang mengaku Nabi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak siap-siap, para hadirin, kalau kita tidak hadir pengajian, tidak mengokohkan akidah kita, maka habislah kita. Oleh karenanya, apa yang diceritakan oleh beliau sebagai sebuah bukti bahwasanya apa yang sekarang kita anut adalah yang terbenar. Yang paling geras ini adalah cerita tentang guru saya,
Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau bisa dikatakan sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah yang dikafirkan oleh golongan yang tidak mau maulid itu, yang tidak mau tahlilan itu. Mari kita buktikan siapa yang benar, merekakah atau guru kita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu waktu beliau meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 15 Ramadan, itu yang mengantar hampir 1 juta orang. Yang namanya jenazah beliau itu tidak berjalan melalui tangan-tangan orang yang ikut berjalan, tidak, tapi berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya hingga sampai ke Ma'lah. Setelah dikubur, apa yang terjadi? Biar kita paham bahwasanya kuburan di Makkah berbeda dengan kuburan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu setiap satu kuburan untuk satu mayat, tapi kalau di Makkah itu satu kuburan untuk banyak mayat. Kenapa demikian? Karena tempatnya terbatas, dan juga tanah di Makkah itu tidak keras, tidak padat, sehingga setiap kuburan itu ada betonnya, ada beton kosong. Jadi kalau ada jenazah mau dimasukkan, dibuka betonnya. Kebetulan saya sendiri punya pengalaman, karena teman saya waktu saya berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Habib Zain bin Smith, kebetulan dia kecelakaan, meninggal dunia, dan saya termasuk yang memasukkan liang lahat. Ketika saya masukkan semacam itu, jadi kosong. Kuburan yang kita lihat itu cuma ada patokannya, itu ternyata tanahnya itu begitu kita alihkan, kita sisihkan, ternyata ada betonnya. Diangkat lalu dimasukkan jenazah itu ke dalamnya. Peraturan Saudi itu mengatakan setiap 6 bulan dibuka, diganti dengan yang baru. 6 bulan ini sudah habis, Pak. Itu terkadang tulangnya itu dari saking panasnya Makkah itu sampai sudah tinggal tulang belulang atau sudah hancur, sudah menjadi debu, sehingga disisihkan, ditaruh di ujung, kemudian diganti lagi orang baru. Lihat apa yang terjadi pada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Di dunia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana di akhirat? Ketika dibuka 6 bulan, itu jenazah beliau itu masih utuh, bahkan rambut beliau tambah panjang, kukunya itu tambah panjang. Mari kita tanya kepada mereka-mereka yang mengaku dirinya intelektual, para dokter, itu kalau sudah meninggal dunia tidak ada lagi sesuatu yang menyawa di dalam dirinya, tidak ada lagi, sehingga tidak mungkin itu kuku tambah panjang, rambut tambah panjang, tidak mungkin. Tapi ini terjadi, sehingga peraturan mengatakan kalau 6 bulan masih tetap utuh, dibiarkan sampai setahun. Setelah setahun dibuka lagi utuh, bahkan rambutnya tambah panjang lagi, kukunya tambah panjang lagi. Peraturan mengatakan kalau sudah setahun masih utuh, tunggu sampai 2 tahun. 2 tahun dibuka juga masih utuh, bahkan harum. Rambutnya bertambah lagi panjang, kukunya bertambah lagi panjang. Dan peraturan Saudi mengatakan kalau sudah 2 tahun tetap utuh, maka kuburan itu dihadiahkan untuk dia, sama sekali untuk selama-lamanya tidak akan dibuka kembali. Ini salah satu bukti, para hadirin, bahwasanya apa yang kita anut sekarang ini adalah benar. Waspadalah, sekarang ini sedang kita ini dimusuhi, diserang dari segala arah. Jangan kaget, Pak, kalau seumpama di Jawa Timur itu hasil investigasi daripada kawan-kawan kita di NU, itu ada 150 masjid kita sudah diambil oleh mereka. 150 masjid NU sudah dicaplok oleh mereka yang tidak suka maulidan, tidak suka tahlilan. Hati-hati, Pak. Masjid yang di sini harus kita kuasai, harus kita kuatkan, kita perkokoh. Itu mereka katanya pura-pura jadi jamaahnya, lama-kelamaan dia pura-pura menjadi pembersihnya, lama-kelamaan dia pura-pura menggantikan imamnya, lama-kelamaan dia masuk ke dalam pengurusan, dan kemudian akhirnya dicaplok dan dia menjadi ketua takmirnya. Hati-hati, Pak. Oleh karena itu, marilah kita ikut berbangga dengan hidayah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini kenikmatan yang sangat besar. Keterusan daripada ayat tadi telah mengatakan Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'annya tersebut, keterusan daripada ayat itu adalah
faman lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala, maka sama sekali orang itu tidak akan mendapatkan cahaya. Artinya yang menjadikan kita sebagai orang itu adalah Allah. Semoga ke-NU-an kita tetap terjaga, berkesinambungan sampai kita meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para hadirin, berapa banyak pada bulan ini kita hadir maulidan? Insya Allah ada gunanya, ada barokahnya, ada rahmahnya. Tapi lebih penting daripada itu semua adalah ittiba, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tertipu. Ini zamannya dikatakan Nabi Muhammad SAW, kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum. Bagaimana kalian nanti tatkala kalian melihat perempuan-perempuan kalian pada berbuat dosa-dosa yang besar, begitu pula pemuda-pemuda kalian berbuat dosa-dosa yang besar. Sahabat merasa heran. Mereka bertanya, kenapa merasa heran? Karena pada saat itu tidak ada yang semacam itu. Pemuda-pemuda pada zamannya Nabi, pemuda-pemuda yang bertakwa, seperti Harithah bin Nu'man, seorang pemuda sahabat Nabi yang masih berumur 16 tahun. Tapi lihat, bandingkan dengan anak-anak kita sekarang ini. Beliau berumur 16 tahun, tapi begitu bertemu dengan Nabi Muhammad suatu waktu, suatu pagi, ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Harithah, kaifa asbahta? Bagaimana kamu pada pagi hari ini? Maka beliau menjawab, ya Rasulullah, inni asbahtu mu'minan billahi haqqa. Ya Rasulullah, aku pada pagi hari ini aku dapatkan diriku sangat beriman kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Harithah, undur maza tagul, fama haqiqatu gaulik. Wahai Harithah, lihatlah apa yang kamu katakan. Sesungguhnya apa yang kamu katakan ini adalah sebuah pengakuan. Apa bukti daripada pengakuanmu itu? Kata Sayyidina Harithah yang berumur 16 tahun, sahabat Nabi, coba lihat. Oleh karenanya jangan sampai kita katakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar tadi, bahwasanya karamah Syekh Abdul Qadir Jalani, karamah para aulia tidak ada. Di zamannya sahabat ada. Sayyidina Harithah mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang ini sedang melihat arasy Allah tampak padaku. Aku sekarang ini sedang melihat bagaimana penghuni surga sedang mendapatkan kenikmatan dalam surganya. Aku sekarang ini sedang melihat penghuni neraka sedang diazab dan mereka merintih karena kesakitan. Dan aku melihat dalam pandangan mataku ini yang namanya emas dengan namanya tanah ini sama saja, tidak ada bedanya. Nabi bergembira, ditepuk dadanya Sayyidina Harithah dan beliau katakan, Harithah abdun nawwarallahu qalbah. Harithah adalah seorang pemuda yang Allah sinari hatinya dengan sinar Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diminta oleh beliau? Ya Rasulullah, bolehkah aku minta? Enggak, silahkan, mintakan kepada Allah supaya aku meninggal dalam keadaan syahid. Pada waktu itu sebelum peperangan Uhud, maka Rasulullah minta dan dia mengatakan, ya Rabbi urzuq Harithah bisyahadah, berikan Harithah ini bisyahadah. Subhanallah, ketika terjadi berkecamuk peperangan Uhud, itu beliau sedang memegang kurma di dalam tangannya. Ketika Nabi SAW mengumandangkan mari maju berperang, Allahu Akbar, maka itu tidak sempat dimakan kurma yang ada yang sedia kala ada di tangannya, dilemparkannya. Kemudian dia berjuang dan beliau termasuk yang pertama kali meninggal dunia. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, dihitung oleh para sahabat Nabi, hujaman pedang, tusukan panah dan tombak yang ada pada badannya, luka-luka semuanya itu dihitung tidak kurang daripada 93 luka. Semuanya berada di depan, tidak ada di samping, tidak ada di belakang. Kenapa? Beliau maju dan tidak pernah mundur. Ini pemuda Islam pada waktu zamannya Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana sekarang ini. Jangan kaget Pak, jangan kaget. Saya cuma hanya ingin menjelaskan saja sebagaimana kata beliau Abu Bakar, kita ini penyambung lidah. Kita ini hanya meneruskan. Kita ingin semua kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, sama-sama ikut bersama Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya. Bagaimana kita ikut bersama Nabi Muhammad? Bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau ajaran Nabi Muhammad kita letakkan di belakang kita? Bagaimana pengaruh zaman sekarang ini? Kalau ini bukan karena belajar dari sinetron itu, televisi itu, dari mana lagi Pak? Kita ini pakai logika, gunakan logika kita. Kita sebagai orang tua harus merasa khawatir. Ini zaman yang luar biasa. Kita sekarang sedang berperang, kita sekarang sedang merevolusi dengan ajaran bisikan-bisikan setan itu. Kalau kita bilang menyelamatkan anak-anak kita, bagaimana kira-kira 10 tahun lagi itu bagaimana? 15 tahun lagi bagaimana kira-kira?
Kita masih ingat dulu bagaimana orang tua kita mengajarkan kita. Itu antara maghrib sama isya nggak ada yang keluar di antara kita. Semua di rumah-rumah. Kalau kita lewat rumah-rumah kita, ada yang baca Yasin, ada yang baca Ratib Haddad, tidak ada yang keluar. Maghrib isya nggak boleh keluar. Sekarang coba lihat kita. Kita lihat tetangga-tetangga kita, kalau sudah antara maghrib dan isya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-kanzu fawqal kunuz, simpanan yang terbaik untuk akhirat adalah kita menghidupkan antara dua waktu itu. Kita lihat bagaimana anak-anak kita sekarang di depan televisi, Pak. Kita gunakan logika kita. Setiap orang manusia pasti belajar daripada apa yang dilihat dan apa yang didengar. Bagaimana kiranya kalau seumpama dilihat oleh mereka itu hanya televisi, yang didengar hanya televisi, sinetron-sinetron yang memang disengaja oleh mereka. Sinetron itu semua isinya itu adalah supaya mereka tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, supaya mereka jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya para hadirin, sekali lagi saya juga teringat kepada kejadian kemarin. Ada kejadian yang menggugah hati kita. Apa itu? Ada seorang wanita meninggal dunia. 3 hari ditanam, hujan terus, banjir menyebabkan longsor tanahnya. Akhirnya kuburannya itu terbelah. Setelah terbelah para hadirin, apa yang terjadi? Janganpun kafannya, rupanya pun sudah tidak dapat dilihat, tidak dapat dibedakan. Kenapa? Wajahnya, badannya semua menjadi gosong, terbakar. Baru 3 hari ditanam sudah semacam itu. Mungkin setelah diletakkan di liang lahatnya, kemudian ditinggalkan oleh para muazzin, mungkin sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah terjadi kepada perempuan ini, apakah kita tidak merasa khawatir ini terjadi kepada diri kita? Oleh karenanya para hadirin, perbanyaklah kita hadir-hadir maulid semacam ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana kekasih Muhammad SAW telah bersabda, siapapun daripada umatku yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka rahmatnya Allah akan mendekat kepadanya. Ya Allah, kami yakin rahmatmu akan mendekat kepada kami semua. Lihatlah kepada kami ya Allah, kami adalah umat daripada kekasih Muhammad SAW. Banyak di antara kami yang datang ke tempat ini dengan dosa yang banyak ya Allah. Banyak di antara kami yang datang ke tempat ini dengan banyak sifat-sifat yang mencegah turunnya rahmatmu ya Allah. Tapi karena kedatangan kami ke tempat ini, karena kami ikut merasa bergembira dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, ya Allah jadikanlah sebab untuk dosa kami semua Engkau leburkan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, leburkan segala macam dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kakek nenek moyang kami. Ya Allah, selamatkanlah kami pada zaman yang penuh dengan fitnah ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah anak istri kami dari segala macam godaan setan, bisikan hawa nafsu, aliran-aliran yang sesat, yang semuanya itu memang Engkau ciptakan sebagai fitnah untuk kami. Tapi masalahnya ya Allah, belum tentu kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba-hambamu yang sangat lemah, sebagai hamba-hambamu yang memang Engkau takdirkan kami hidup di akhir zaman ini, kami bisa selamat ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Selamatkanlah semua kaum muslimin yang ada di daerah ini ya Allah. Selamatkanlah semua kaum muslimin di seluruh dunia ini, supaya mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, kekasih Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya bahwasanya setiap orang meninggal menurut bagaimana kesehariannya. Ya Allah, kami sangat mengakui bahwasanya kami mengisi keseharian kami dengan hanya mencari dunia,
jauh daripada zikir kepadamu ya Allah, lalai daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau kami melihat kepada seharian kami, maka kami meninggal bukan dalam keadaan husnul khatimah, tapi kami yakin ya Allah, rahmat-Mu telah mengalahkan segalanya ya Allah, rahmat-Mu telah memenuhi segalanya ya Allah, di pintu arasmu telah terpampang, wa rahmati sabaqat ghadabi, dan rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Banyak sekali dosa yang kami lakukan yang menyebabkan kemurka kepada kami ya Allah, tapi kami yakin bahwasanya rahmatmu lebih besar daripada kemurkaanmu ya Allah. Kami yakin kami tidak meninggalkan tempat ini kecuali dengan berkatnya maulid Nabi, berkatnya para habaib yang hadir, berkatnya mereka-mereka Engkau ridhoi ya Allah, yang Kau cintai ya Allah, berkat mereka yang disebutkan tadi pada para aulia ya Allah. Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, robahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, kami adalah umat kekasih Muhammad. Ya Allah, kami adalah umat terakhir. Ya Allah, kami umat adalah umat yang paling lemah, yang paling pendek umurnya. Kalau bukan karena rahmat-Mu dan syafaat kekasih Muhammad, maka bagaimanakah kita akan bertemu dengan-Mu ya Allah, dengan amal yang bisa diandalkan? Tidak ada yang bisa kita andalkan selain rahmat-Mu ya Allah. Salat kami penuhi dengan bisikan-bisikan duniawi. Sedekah kami rusak dengan niat-niat yang tidak baik. Haji kami juga demikian, umrah kami juga demikian. Semua amal kami banyak kami lakukan bukan karenamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, tidaklah yang kami andalkan kecuali rahmat-Mu, kecuali syafaat kekasih Muhammad SAW. Allahumma ya adima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutuf, ya jamil sun'i, ya haliman la ajal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wardu ani sahabat ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tazali zalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli fariq wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa husna bi'ainika allati la tanam wa aqrun nabika nabika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahliku wa anta tigatina warja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan lil hisab wa amana min al azab wa nasiban min al jannah warzuqna nadhar li wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.